Shalom, welcome home. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara semua. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Mari kita berjumpa dengan satu pribadi yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Mari kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin, berpakaian yang rapi dan sopan, layaknya kita pergi beribadah di gereja. Dan mengajak seluruh anggota keluarga saudara untuk mengikuti ibadah ini. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan buku catatan, dan matikan nada dari handphone saudara agar tidak mengganggu selama ibadah berlangsung ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sungguh baik dan amat baik. Karena apa? Ya karena kita ada hari ini, oleh karena ada nafas Tuhan yang Tuhan masih hembuskan buat kita, amin. Kita masih bisa bangun pagi, dan hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah dan memuji namanya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Yesus ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Yes, Lord. Di hidupku, sungguh Kau hebat Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku.
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau ajaib. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Jesus, haleluya. Oh, ya nama ya nama se, herare. Se oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya Tuhan kami menyembahmu Yesus. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami tinggikan Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang El Shaddai, Allah yang hebat, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal dengan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama akan mengangkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hari ini kami boleh menaikkan doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari baru, hidup baru yang kunugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang Kau kuduskan bagi kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Engkau jamah, lawat, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, boleh menjadi berkat kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami menyerahkan seluruh hidup kami dan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah kunci kemenangan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Daud mengingatkan kita untuk memuji-muji Tuhan. Sebab setiap kali kita memuji-muji Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan jika Dia ada, Dia mampu melakukan perkara-perkara besar melalui hidup kita. Daud pun mengingatkan kita agar kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Kebaikannya di dalam mengampuni semua dosa kita. Kebaikannya di dalam menyembuhkan penyakit kita. Kebaikannya di dalam menyelamatkan kita dari bahaya. Kebaikannya di dalam memberkati kita. Kebaikannya di dalam mengasihi kita. Masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sering mengingat akan kebaikan Tuhan, kita akan cenderung dapat mengasihi Yesus lebih lagi, sekaligus menikmati ketenangan dan damai yang sejati yang berasal
dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Dr. Caroline Leaf, setiap kali kita memikirkan sesuatu yang bersifat kasih atau positif, maka otak kita akan mengeluarkan zat yang akan menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Namun sebaliknya, jika kita memikirkan yang tidak sesuai dengan kasih atau negatif, otak kita akan mengeluarkan zat yang akhirnya akan membunuh tubuh kita. Untuk itu, mari terus memuji Yesus dan pikirkan semua pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai 7 kebenaran tentang puji-pujian kepada Tuhan. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika umat Tuhan memuji Tuhan lewat pujian penyembahan, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama, Tuhan akan bertakhta di atas pujian penyembahan umatnya. Ketika umat Allah menyembah Dia, maka ada kuasa Allah yang dilepaskan dari sorga. Dan kuasa Allah akan bekerja, yaitu melumpuhkan kuasa gelap. Kita akan menerima inspirasi dari Allah. Allah berperan ganti kita untuk melawan musuh-musuhnya. Membawa kita menarik jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 106 ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Kebenaran firman Tuhan ini adalah merupakan ungkapan doa pemazmur kepada Tuhan, dengan tujuan agar Tuhan memberikan keselamatan kepada umatnya. Dengan keselamatan yang diperoleh dari Tuhan, segenap umat bersyukur dan menyembah Tuhan di tempatnya yang kudus, dengan menaikkan puji-pujian dan penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Bahwasanya keselamatan yang diperoleh datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, Mazmur 30 ayat 11 dan 12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kebenaran firman Tuhan ini adalah gambaran pribadi Daud, yang selalu memiliki pandangan positif tentang Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi segala masalah, Daud selalu memiliki respon yang positif dan benar. Bersyukur dan bersukacita karena Daud sudah membuktikan, menyaksikan dan mengalami bahwa Tuhan telah mengubah ratapan Daud menjadi tarian. Tuhan telah membuka kain kabung Daud, dan Tuhan telah mengikat pinggang Daud dengan sukacita. Yang keempat, Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak ganti pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kebenaran firman Tuhan ini adalah pemulihan bagi Sion, yaitu suasana kehidupan orang Israel akan berubah. Penderitaan akan diganti dengan sukacita. Kota-kota yang telah runtuh akan dibangun kembali.
tempat yang sunyi akan diperbarui. Ini membuktikan bahwa Allah mengasihi umatnya. Yang kelima, Yeremia 33 ayat 10 dan 11. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi rentuan terhadap tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan yang akan memulihkan Yerusalem dan Yehuda. Seperti dahulu kala, yang tidak terhimpit dan tidak tertindas, serta tidak menyedihkan, tetapi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, yaitu akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Yang keenam, Mazmur 8 ayat yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan penendam. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia adalah sosok yang ahli dalam membentuk sesuatu yang sederhana menjadi sempurna, untuk menciptakan keindahan sebagai makhluk ciptaannya. Menyaksikan proses kehidupan bayi-bayi membuat kita memahami satu hal, bahwa Allah juga bekerja melakukan karya-karya yang mulia dalam kehidupan kita masing-masing. Dari mulut bayi-bayi, kita bisa menyaksikan betapa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Yang ketujuh, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Hidup yang selalu bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Karena Tuhan adalah keselamatan kita, ucapan syukur terbesar dapat disebabkan karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan. 2 Tawari 20 ayat 22. Ketika mereka melihat mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Yosafat Raja Yehuda, ketika diperhadapkan dengan masalah yang begitu berat, dia dihadang oleh dua bani, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Tetapi hanya dengan doa, berpuasa, serta menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kemenangan di pihak Yosafat. Ini merupakan satu pembelajaran yang berharga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, mari datang serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan doa, pujian penyembahan,
kita yakin dan percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Lawatan Allah akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kesadaran akan segala kebaikan Tuhan akan membuat hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bila kita mengingat pengampunan Tuhan yang begitu berharga, karya penebusan di dalam Kristus yang begitu mahal, serta segala kebaikan Tuhan yang tak pernah habis, kita akan selalu bersyukur dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Mari tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan yang patut kita sembah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami diingatkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan-Mu, agar kami senantiasa memuji, menyembah Engkau, dan selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Inilah doa kami, biar melalui kekuatan firman Tuhan ini, memberikan kekuatan baru di dalam perjalanan hidup kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu, pikiran mendapat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.